Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali mendapatkan kemudahan dan kesempatan dari Allah Azza wa Jalla duduk kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kembali faedah-faedah yang kita ambil dari apa yang tuliskan para ulama kita dalam menjelaskan jalan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lalui dan menjelaskan jalan-jalan yang menyimpang yang harus kita hindari agar kita dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Kita masih bersama kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu taala, dan pagi ini insyaallah kita masuki pembahasan yang baru, yaitu babun nahyi an yakuna al-ghalib 'ala al-insan asy-syi'ra hatta yasuddahu 'anil ilmi wal Qur'an. Bab larangan dari menjadikan syair atau misalnya menjadi kebiasaan dalam hidup bagi seseorang sampai menghalanginya dari ilmu dan Quran. Bab ini di antara bab yang harus diperhatikan oleh kita sebagai seorang muslim, di mana keharusan yang menjadi perhatian besar bagi seorang muslim adalah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan diberikan umur, yang Allah inginkan dari itu semua adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam surat Fatir penyesalan ahli neraka karena mereka masuk ke dalam neraka, karena mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir wa ma lidh-dhalimina min nasir. Mereka orang-orang kafir yang masukkan ke dalam neraka berteriak di dalamnya, mengatakan Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, wahai Allah, keluarkan kami dari sini. Keluarkan kemana? Ke dunia. Mereka mengatakan na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal saleh bukan amal yang dulu pertama kali kami lakukan ketika hidup sebelum ini. Itu harapan mereka. Apa jawab Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur di dunia ini sebelum masuk dalam neraka? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tadhakkar, harusnya kalian menggunakan umur itu untuk berzikir sebagaimana sudah digunakan oleh orang-orang yang berzikir. Wa ma lidh-dhalimina min nasir, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong sedikit pun. Ayat yang mulai ini di antara faedahnya wallahu bisawab adalah menjelaskan bahwa penyesalan yang diungkapkan oleh ahli neraka ingin kembali ke dunia, mereka ingin beramal dengan suatu amal agar tidak masuk ke dalam neraka lagi. Dan Allah menjelaskan
sebagai jawaban bahwa Allah telah memberikan umur di masa sebelum itu yang menyelamatkan mereka dari azab, yaitu zikir. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan di antara bentuk zikir adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepadanya, seperti salat atau yang lainnya. Allah berfirman di surah Taha menjelaskan kepada Nabi SAW tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, tegakkan salat li dzikri, sebagai zikirmu kepadaku. Oleh karenanya Allah merintahkan manusia pada umumnya dan orang beriman secara khusus agar berzikir kepada Allah. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan menyebut nama kalian. Ingat dan menyebut nama kalian. Demikian juga Allah bawakan atau sebutkan dalam surat Al-A'la yang sering kita dengar hampir setiap Jumat dari para imam salat Jumat. Allah berfirman, "Fadzakir in nafa'ati dzikra." Maka berzikirlah. Sesungguhnya zikir itu bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Maka Allah pun berwasiat dalam banyak ayat agar jangan sampai kita dilalaikan oleh apapun dari zikir kepada Allah. Allah firmankan di surat Al-Munafiqun, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Orang beriman, jangan sampai harta yang kalian miliki, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari zikir kepada Allah. Maka barang siapa terjadi seperti itu pada diri kalian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka dalam kesibukan apapun yang kita jalani di dunia ini, bekerja, bertani, berdagang, atau apapun, Allah berwasiat agar kegiatan kita itu diiringi dengan zikir. Baik ketika datang saat mengerjakan kewajiban, itu zikir yang utama, di salat yang disebutkan tadi di surah Taha, atau zikir dengan menyebut nama Allah saja, baik dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir dan yang lainnya. Karena Allah menyebutkan di surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila kalian sudah selesai dari melaksanakan salat Jumat ini, maka silahkan kalian bertebaran kembali di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Mencari karunia Allah. Lalu bagaimana? Allah katakan, wazkurullaha katsiran. Ikuti dengan zikir kepada Allah, zikir yang banyak. Dengan itu kalian akan mendapatkan keberuntungan. Di sini jaminan dari Allah, zikir mengantarkan pada keberuntungan. Lalu bagaimana kita menjalani kehidupan dengan zikir ini? Maka dengan memperhatikan bagaimana Nabi kita SAW menjalani hidup. Artinya kita berzikir pada Allah itu tidak seharusnya atau bukan harus setiap saat melafazkan kalimat zikir, tidak. Atau melaksanakan ibadah terus-menerus dengan ibadah yang Allah perintahkan, tidak. Tapi untuk melaksanakan bentuk zikir itu, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita agar menengok kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau hidup. Itulah teladan, itulah contoh. Allah firmankan di surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada teladan yang baik untuk kalian semua pada diri
Rasulullah SAW. Bagi orang yang berharap berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Dan juga mendapatkan kemuliaan di negeri akhirat. Dan termasuk orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir kepada Allah inilah yang Allah inginkan dari manusia. Namun, syaitan datang untuk menyimpangkan dari maksud ini. Maka dia membisikkan pada manusia sesuatu yang membuat mereka nyaman, sesuatu yang membuat mereka senang dan terhibur, yaitu dengan syair. Dengan syair. Maka dari itu Allah Jalla wa'ala di antara hikmahnya mengkhususkan satu surat yang disebut dengan surat Asy-Syu'ara, para tukang syair. Dan Nabi kita SAW dijuluki oleh orang-orang kafir Quraisy dengan syair, tukang syair. Karena syair itu ada yang baik, ada yang buruk. Dan maksud mereka menjuluki Nabi SAW tukang syair adalah bahwa yang dia bawakan itu adalah sesuatu untuk menghibur saja. Bukan sesuatu yang benar. Bikinan manusia. Sehingga lebih cenderung kepada hal-hal yang menyimpang. Apalagi pada zaman itu, dari sebelum diutusnya Nabi kita SAW, para tukang syair diberi tempat dan mereka membawakan syair-syair untuk memuji orang per orang, untuk menghibur, hanya untuk mendapatkan nilai-nilai dinar atau dirham. Hingga orang-orang yang memiliki kedudukan melecehkan para tukang syair. Dan disinilah yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala menjelaskan kepada kita agar kita tidak disibukkan dengan syair dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Makanya wasiat para ulama, jadikan Al-Quran pada diri kita, di hati kita, di lisan kita, di mata kita, di telinga kita, dan di anggota tubuh kita. Jangan sampai terlewatkan satu hari, melainkan Al-Quran kita baca. Maka hendaklah kita merasa berat dan merugi bila dalam satu hari ada jadwal wirid Quran yang kita lewatkan. Jadwal wirid yaitu jadwal untuk membaca Al-Quran kita lewatkan. Maka ganti di waktu yang kita sempat untuk membacanya. Ini gambaran secara umum. Dan syaitan membuat senang manusia kepada syair-syair. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan satu ayat khusus. Tentang masalah ini secara umum. Di surat Luqman, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Di antara manusia ada yang menjadikan lahwal hadis, ucapan-ucapan yang melalaikan, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan menjadikannya bahan olok-olok. Umumnya ulama tafsir mengatakan ini adalah lagwun atau hina. Makanya subhanallah, orang tua kita zaman dulu menyebut syair-syair nyanyian dengan apa itu Bapak Ibu? Dengan lagu. Lagu itu bahasa Arab dari kata lagwun, melalaikan dari zikir kepada Allah. Maka ayat ini menjelaskan apa yang ada dalam surat Al-Munafiqun tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum
Jangan sampai membuat kalian lalai an zikrillah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai anak-anak kalian atau harta kalian membuat kalian lalai dari zikir kepada Allah. Dan Allah menyebutkan di ayat yang mulai ini surat Luqman, yaitu lahwal hadis. Ucapan-ucapan yang melalaikan dari zikir kepada Allah. Maka waspada itu. Kemudian berkembang syair-syair yang dibikin manusia mengandung unsur-unsur zikir. Mengandung unsur-unsur zikir. Tetapi tetap itu bukan zikir yang sesungguhnya. Seperti tidak asing kita dengarkan syair-syair lagu mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat. Akhirnya lebih memilih mendendangkan syair-syair tersebut daripada Al-Quran. Dan termasuk juga yang disebut dengan nasyid. Disebut nasyid Islami dan sebagainya. Akhirnya juga tetap lebih cenderung atau sibuk dengan nasyid-nasyid tersebut daripada Al-Quran dan zikir kepada Allah yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dihindari. Yang demikian dihindari. Bahkan sebagian orang yang dianggap atau disandarkan kepada ilmu sengaja membuat syair-syair yang berisi hulu, itu hal-hal yang melampaui batas dalam mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semisalnya. Contohnya ada syair mengatakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Siapa cahaya di atas cahaya? Harusnya Allah Jalla wa'ala. Di antara nama Allah adalah An-Nur, yaitu cahaya. Maka ini di antara contoh bahayanya syair. Jika dibahas khusus di sini, karena manusia lebih cenderung pada syair-syair tersebut daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak boleh membuat syair atau melantunkan syair. Diperbolehkan dengan catatan. Yang pertama, tidak menjadikan syair tersebut melebihi kadar kita dalam atau terhadap Al-Quran dan zikir kepada Allah. Yang kedua, tidak mengandung unsur-unsur kemaksiatan. Tidak mengandung unsur kemaksiatan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, syair ini mengandung isi tazkirun nas, mengingatkan manusia anil iman, tentang iman, tentang amal saleh, tentang akhirat dan semisalnya. Ini batasan-batasan syair. Karena kalau kita cermati para ulama kita, mereka juga membuat syair, khususnya syair-syair ringkasan ilmu. Ya, syair-syair ringkasan ilmu. Maka setiap ringkasan ilmu mereka bikin syairnya. Seperti kita kenal mungkin hanya sekedar mendengar, walaupun hanya sekedar mendengar namanya, ada Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu. Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu, bentuknya syair. 1000 bait. Maka disebut dengan Alfiyah. Ada Alfiyah Al-Iraqi dalam ilmu hadis dan semisalnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menuliskan satu kumpulan syair nasihat, namanya Diwan Asy-Syafi'i. Ya. Kumpulan syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Diungkapkan di sana tentang
nasihat-nasihat beliau kepada kaum muslimin, khususnya kepada diri sendiri. Demikian. Maka tidak mengapa membawakan syair tapi bukan sebagai sesuatu yang menjadi syiar. Syiar itu sesuatu yang terbiasa dan paling banyak. Tapi sebagai penguat dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis Hafiz Ta'ala menyebutkan Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wasyu'ara'u yattabi'humul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun." Di surat Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 226. Allah Ta'ala menyebutkan di sana wasyu'ara, dan para tukang syair. Allah menyebutkan dan para tukang syair. Yattabi'humul ghawun. Yang mengikutinya adalah al-ghawun. Orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Kemudian Allah sebutkan lagi, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah engkau lihat bahwa mereka itu mengembara kemana-mana, mengelilingi setiap lembah, setiap negeri, untuk menyampaikan syair mereka agar manusia mengenal mereka. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka itu mengatakan sesuatu dalam syairnya, sesuatu yang mereka tidak amalkan. Mari kita lihat ayat yang mulia ini. Allah menyebutkan tentang sifat tukang syair dan siapa yang mengikuti tukang syair. Tukang syair Allah katakan, annahum fi kulli wadin yahimun. Mereka itu pada setiap lembah, setiap negeri, mereka singgah, berkeliling. Mari kita lihat syair-syair yang ada pada zaman ini tidak lepas dengan musik, apapun bentuknya. Mereka itu ketika menciptakan syair-syair ini, kemudian ditampilkan, maka mereka mempromosikannya kemana-mana. Allah sudah mengisyaratkan itu. Sampai mereka dikenal bahkan di seluruh penjuru dunia. Ini sifat mereka. Dan Allah sebutkan yattabi'humul ghawun sebelumnya. Diikuti oleh orang yang ghawun. Kalau diikuti orang yang ghawun, orang yang berada pada kesesatan, penyimpangan, maka dia sendiri menyesatkan orang dan menyampaikan kesesatan. Allah firmankan di surat Luqman yang sudah kita lewati, wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan termasuk ada menjadikan lahwal hadits, antara syair-syair ini untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Liyudilla an sabilillah, subhanallah. Sama. Kemudian yang kedua, wa yattakhidha huzwa, menjadikan syair-syair tersebut sebagai huzwa, olok-olok, merendahkan, melecehkan, menjadikan bahan tertawaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik menyebutkan sesuatu yang dilarang atau menyebutkan sesuatu yang diperintahkan tapi untuk dendangan. Nasihat tapi untuk melalaikan. Itu olok-olok namanya. Kemudian sifat yang ketiga dari orang yang membuat syair dan melantunkan syair
Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka itu berbicara sesuatu yang tidak mereka lakukan. Berbicara sesuatu yang tidak mereka lakukan. Contoh, syair yang dulu sempat terkenal dan saya sering bertanya pada anak-anak dan mereka semua hafal. Tentang andai ku tahu. Hafal Bapak Ibu? Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Di sana ada harapan dari yang membuat syair ini untuk bertobat kepada Allah. Sekarang kita lihat ketika mereka membacakan syair tersebut, apakah mereka bertobat? Tidak. Karena disebutkan dalam syairnya mereka bertobat nanti menunggu ajal datang. Dan tobat ketika ajal datang sesuatu yang buruk. Karena tobat itu hukumnya segera. Hukumnya segera ketika menyadari itu adalah kesalahan. Adapun menunda taubat untuk maksiat. Ini contoh bentuk olok-olok dan masih banyak lagi. Kemudian siapa yang mengikuti dan siapa yang senang terhadap syair dan tukang syair, maka mereka katakan yattabi'umul ghawun. Yang mengikuti mereka adalah ghawun, orang-orang yang menyimpang dan tersesat. Maka jangan sampai kita ada kecenderungan kepada syair, khususnya yang menyimpang tadi. Karena berarti ada penyimpangan dalam hati kita. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Bani Israel dalam surat As-Saff, Allah menyebutkan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hatinya. Di sini dijelaskan sebagian ulama, tatkala mereka menyimpang itu melakukan perbuatan penyimpangan, baik dengan ucapan atau perbuatan, maka Allah simpangkan hatinya dari jalan Allah, dari zikir kepadanya. Ya, lihatlah ketika seseorang baik sengaja ataupun tidak melantunkan syair-syair yang menyimpang tadi, akan meresap dalam hatinya, sehingga tertanamlah dalam hati rasa suka dengan syair itu. Sehingga dimanapun, kapanpun, yang terlontar dengan lisannya adalah syair. Bahkan tidak asing bagi kita ketika di kamar mandi, sambil berdendang. Karena hati itu disimpang oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini perlu kita khawatir. Tanda seorang itu menyimpang adalah lebih mengutamakan syair-syair daripada zikir. Sedangkan sebaliknya, tanda seseorang diberikan tunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dikehendaki kebaikan adalah dengan sibuk dengan zikir. Lisannya terlontar darinya zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai hati kita disimpangkan oleh Allah dari jalan yang lurus, dari keridhoannya, disebabkan karena perbuatan kita. Maka perbuatan yang dilakukan seorang hamba itu sebab nanti Allah berbuat kepada dirinya. Apabila berbuat penyimpangan dan menjadi sering, maka itu sebab Allah menyimpangkan hatinya dari jalan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya orang yang bertakwa, Allah menyebutkan sifatnya, bukan mereka tidak berbuat maksiat, bukan mereka orang yang suci, orang bertakwa ini bukan. Allah firmankan di surat Al-Imran ketika menyebutkan sifat orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Orang bertakwa ini adalah orang-orang yang bila mereka berbuat kekejian atau berbuat zalim pada diri sendiri, zakarullah, lihat sifatnya, langsung ingat kepada Allah, berzikir kepadanya. Apa yang diucapkan? Fastaghfaru li dzunubihim. Mereka beristighfar dengan lisan mereka atas dosa-dosa mereka lakukan. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak larut dalam perbuatan itu sedangkan mereka tahu bahwa Allah tidak ridho dengan perbuatan itu.
Allah murka terhadap pelakunya. Mereka tahu, maka mereka berhenti. Dia tidak larut. Kalau larut itu menyebabkan Allah menyimpangkan hati pelakunya dari jalan Allah. Sehingga hendaklah kita cermati perbuatan kita selama ini, mana yang menjadi kebiasaan kita yang dengan sebab itu kita berat untuk berzikir kepada Allah. Sebagian ulama menjelaskan, hati manusia ini ibarat wadah. Dan tidak mungkin di dalamnya tersimpan dua perkara yang bertolak belakang. Apabila tersimpan padanya zikir, maka selainnya akan pergi. Yaitu sesuatu yang lalai. Tapi bila tersimpan sesuatu yang lalai, zikirnya akan pergi. Maka yang mana ada pada kita? Tidak mungkin dua-duanya. Sehingga hendaklah kita senantiasa mencermati keadaan hati kita, jangan sampai termasuk orang-orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkembang saat ini khususnya, dan bahkan menjadi sarana-sarana dakwah, itu dengan perkara yang namanya nasyid. Dengan berbagai macam bentuknya. Bahkan nasab-nasab ulama pun dijadikan sebagai nasyid. Sehingga nasyid ini lebih membuat seseorang menangis daripada ayat Al-Quran. Padahal maksud ulama membuat nasyid-nasyid ini untuk mengingatkan manusia agar mereka hidupnya jangan larut dengan maksiat, agar mereka sibuk dengan iman dan amal saleh, agar mereka sibuk dengan ilmu dan semisalnya. Contoh nasyid Al-Imam Ali bin Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Al-Husain bin Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala. Belum buat syair panjang tentang nasihat kematian. Dikatakan laisal ghoribu ghoribasy syam wal yamani. Orang yang asing itu bukanlah orang yang mengadakan safar ke Syam dan ke Yaman. Innal ghoriba ghoribal lahdi wal kafani. Orang yang asing itulah orang yang mereka dikuburkan dalam lahad dan mereka dibungkus dengan kain kafan dan seterusnya. Contoh. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menceritakan pengalamannya dulu waktu masih belajar. Untuk menghafal Quran sulit. Sekarang hafal, besok lupa. Belum buat syair. Berkata syaqautu ila waqi'in su'a hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Aku mengeluh kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka beliau Waqi' memberikan petunjuk kepadaku agar meninggalkan maksiat. Karena ilmu adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak datang kepada pelaku maksiat. Demikian juga nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada kita tentang pergaulan. Beliau katakan, "Wala tashab ahal jahli wa iyyaka wa iyyahu wa kam min jahilin arda haliman hina waqahu. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa masyahu." Hati-hati engkau jangan bergaul dengan orang yang tidak paham agama. Jauhkan dirimu darinya, dia darimu. Berapa banyak orang yang baik, yang saleh menjadi hina karena dengan sebab dia bergaul dengan orang tersebut. Seseorang dinilai oleh manusia dengan teman berjalannya ketika keduanya berjalan bersama. Begitu. Mereka bikin syair dalam bentuk nasihat, tapi sekedar nasihat. Bukan kemudian didendangkan berkali-kali terus-menerus, tidak. Yang didahulukan adalah zikir kepada Allah, khususnya adalah Al-Quran. Kemudian penulis Hafiz Ta'ala membawakan hadis Nabi SAW muttafaqan alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan,
Qala Rasulullah SAW li an yamtali'a jawfu rajulin qayhan hatta yurihi khairun min an yamtali'a syi'ran. Seandainya, seandainya bagian dalam ini bisa perut, bisa hati, diri seseorang dipenuhi oleh qayh, sesuatu yang buruk, mungkin itu muntah dan semisalnya, sampai dia bisa melihatnya, ini sampai keluar dari mulutnya, dia lihat. Kita kalau muntah, tega tidak lihatnya Bapak Ibu? Tidak lihat, tidak tega. Mengapa? Karena itu keburukan. Seandainya tubuhnya dipenuhi dengan muntah, kemudian sampai dia keluarkan, dan dia melihat sendiri, lebih baik melihat itu daripada dirinya dipenuhi dengan sair-sair. Sampai dikenal tukang sair, sampai dikenal artis dan semisalnya. Jangan. Karena itu keburukan. Maka jadilah kita ini orang yang dikenal dengan kebaikannya. Apakah itu hafizul Quran, atau qari'ul Quran, atau dermawan, atau semisalnya. Karena nanti di akhirat, manusia dipanggil oleh Allah dengan julukan yang terbaik yang disematkan kepadanya. Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Jangan kalian melemparkan julukan-julukan yang buruk pada orang-orang beriman. Karena seburuk-buruk julukan dan nama adalah kefasikan setelah iman. Maka segala sesuatu yang merupakan ciri dan syiar dari kefasikan jangan sampai tersemat pada diri kita. Apakah tukang sair, artis, pencuri, penipu, atau semisalnya, wal'adzubillah. Kemudian penulis Ta'ala membawakan fikih dari bab ini. Yang pertama beliau katakan, hamala ba'dum hadzal hadits ala syi'ri alladhi hujiya bihi Rasulullah SAW. Sebagian ulama memahamkan bahwa hadis yang dimaksud adalah syair yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini takwil yang jauh. Yang jauh artinya maknanya tidak tepat. Li'annal kalimatal wahida fi hija an-nabi SAW wajib mujibatun lil kufri iyadan billah. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang celaan ini mengantarkan kepada kekufuran. Dan ini sangatlah jauh. Wa yasihhu fihi qaulul qail katsiruhu wa qaliluhu haram. Di mana dikatakan oleh sebagian ulama bahwa sesuatu yang terkait dengan masalah ini banyaknya dan sedikitnya haram. Itu sesuatu yang menjauhkan manusia dari zikir kepada Allah. Waqad ruya fi hadha ta'wil athar marfu'ah lakinna ka khaitil ankabut. Sebagian juga membawakan asar-asar yang marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon untuk segera di ya. Dan disebutkan juga riwayat takwil asar ini secara marfu' itu sampai kepada Nabi SAW, tetapi itu ada seperti benang-benang ankabut, yaitu laba-laba, artinya tidak bisa dianggap. Maksud dari penulis di sini wallahu a'lam bahwa ada sebagian ulama menyebutkan hadis Nabi SAW tadi menjelaskan tentang kufurnya para tukang syair.
maka ini takwil yang jauh. Takwil itu atau memahamkan makna hadis itu dengan sesuatu yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran atau juga hadis-hadis Nabi SAW. Bila kita ingin memahami itu sehingga lebih selamat. Tidak kemudian kepada sesuatu yang menyebabkan orang lari dari sunnah Nabi SAW atau mengesankan bahwa Islam sesuatu yang buruk. Yang kedua beliau katakan al-muradu an yakuna syi'r ghaliban alaihi mustawliyan ala lubi bihayth yusghiluhu 'anil 'ulumi syar'iyyah wa dzikrillah yadullu 'ala dzalika lafzul imtila. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah bahwa tercelanya syair adalah bila syair itu kandungannya berisi sesuatu yang menyibukkan manusia dari ilmu syar'i dan zikir kepada Allah. Jadi kalau syair-syair tadi berisi hal-hal seperti itu, sampai lebih menyukai syair daripada Al-Quran, daripada zikir pada Allah yang sudah disebutkan di awal tadi, maka ini tercela. Apalagi berisi maksiat. Berisi sesuatu yang mubah pun bila demikian tidak diperkenankan. Wadullu ala dzalika masahan Rasulullah SAW seperti disebutkan dalam hadis yang lain sahih dari beliau SAW, inna minasy-syi'ri la hikmatun. Sesungguhnya ada dari syair itu hikmah. Itu kebaikan. Mengantarkan manusia kepada kebaikan. Yang kita sebutkan tadi contohnya syairnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala atau Al-Imam Ali bin Al-Husain rahimahullah ta'ala atau juga sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan semisalnya. Yang ketiga, yustasna min dzalika aidan ma kana madhan haqqan lillah wa rasulih. Yang dikecualikan syair dari celaan ini adalah syair yang berisi pujian kepada Allah dan kepada Rasulnya SAW. Makanya kita pilih-pilih syair itu. Jangan sekedar syair menghibur, tapi carilah syair yang merupakan pujian kepada Allah atau syariat Allah. Contohnya, ada syair anak-anak yang diajarkan dalam kajian bahasa Arab di sana tentang kebanggaan dengan diri seorang Muslim. Contohnya, mengajarkan tentang adab. Disebutkan dalam syair itu diantaranya ana tiflun muhazzabu. Aku adalah anak yang dididik dengan adab yang mulia. Ana la aqal hajar wala aqdhifu sajar. Ana la aqal sajar wala aqdhifu hajar. Aku dalam hidup tidak suka merusak tanaman. Tidak juga suka melempar-lempar batu. Ini contoh berisi pelajaran adab. Atau juga syair tentang Al-Quran dan semisalnya. Ini yang seperti ini diperbolehkan. Kemudian beliau katakan juga, wa ma ishtamala ala dzikri wa zuhdi wa sairil mawa'id mimma la ifrata fihi. Atau syair-syair yang mengandung unsur-unsur zikir kepada Allah, mengingatkan pada zuhud di dunia dan nasihat-nasihat lainnya, selama itu tidak melampaui batas maka tidak mengapa. Dan di antara catatan yang dijelaskan juga oleh sebagian ulama adalah tidak dibaca syair itu bikasrah, yaitu dengan kadar yang berlebihan sampai seakan-akan tidak nyaman kalau hidupnya tanpa membaca syair, tanpa mendendangkan syair. Demikian juga syair-syair ini bukanlah syair-syair yang mengandung kemaksiatan. Seperti tentang mengingat lawan jenis, tentang hubungan yang terlarang, dan semisalnya.
atau juga syair-syair yang disertai dengan alat-alat musik. Sehingga tidak afdal kalau tanpa alat musik. Maka ini perkara-perkara yang dilarang dan harus dihindari. Dan dalam kita membiasakan diri dengan mendendangkan ayat-ayat Al-Quran. Karena ini adalah hiburan terbaik bagi orang beriman. Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang mendendangkan Al-Quran. Beliau katakan dalam beberapa riwayat, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak mendendangkan Quran, maka dia tidak di atas petunjuk kami. Maka dendangkan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidahnya dalam ilmu tajwid dan misalnya. Itu akan menghibur kita dan akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah dari bab yang kita bisa ambil di pagi yang berkah ini. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan bisa melaksanakannya, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyebab hati kita lalai atau disimpangkan dari jalan Allah, dan dimaafkan bila selama ini kita melakukannya dan diampuni dosa-dosa kita. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Betul. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fikum. Tentang masalah ini, kitab-kitab yang dibacakan dalam acara tersebut berisi syair-syair dari beberapa syair. Di antaranya adalah ada Qasidah Burdah oleh Al-Busiri rahimahullah ta'ala. Ada juga qasidah yang ditulis oleh Al-Barzanji rahimahullah ta'ala dan semisalnya, dan berisi pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak sedikit dari para ulama memberikan catatan dari qasidah burdah yang ada di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi kita SAW, beliau bukan tidak mau dipuji, terserah. Tapi jangan sampai mengikuti bisikan syaitan dalam pujian kepada beliau. Beliau menyebutkan dalam satu riwayat yang sahih, ketika utusan sebagian dari kabilah Arab datang kepada beliau, mereka mengatakan, anta sayyiduna. Ya Rasulullah, engkau lah sayyid kami. Engkau lah sayyid kami. Sayyid artinya pemimpin atau orang yang diagungkan dan dimuliakan. Mendengar itu, yang merupakan pujian yang membuat orang senang, beliau katakan, as-sayyid huwa Allah. Sayyid adalah Allah. Di sini ulama khilaf tentang apakah sayyid nama Allah atau bukan. Sebagian menetapkan sayyid nama Allah. Kata as-sayyid huwa Allah. Yang berhak diagungkan, dimuliakan, dan dipuji jelas adalah Allah. Qulu bi qaulikum, silakan kalian ucapkan apapun yang kalian mau. Tapi jangan sampai kemudian mengangkat makhluk setara dengan Allah. Kata as-sayyid huwa Allah, qulu bi qaulikum. Sayyidlah Allah, ucapkan ucapan terserah kalian yang kalian mau. Dengan catatan kata beliau, wala yajrimannakum syaitan. Jangan sampai kalian berbuat kekejian, kezaliman sebagaimana yang syaitan inginkan dari kalian. Atas ulama, jangan sampai melampaui batas. Kemudian di hadis yang lain dia menyebutkan petunjuk kalau ingin memuji Nabi SAW. Itu yang dia suka. Hadis muttafaqun alaih. Dia katakan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian memuji menyanjungku sebagaimana orang Nasrani memuji dan menyanjung Isa bin Maryam alaihissalam. Fa inni Abdullah. Aku ini hanya hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka cukup katakan terhadap diriku hamba Allah dan Rasulnya.
Orang yang tidak paham makna kalimat ini menganggap itu biasa. Menganggap itu biasa. Abdullah wa Rasuluh. Yang mengangkat dan menganggap beliau sebagai hamba Allah, Allah sendiri. Mengangkat beliau sebagai Rasul, Allah juga. Allah firmankan di dalam banyak ayat, dan kata para ulama ayat-ayat ini merupakan pujian, pengakuan bahwa beliau hamba Allah. Di surat Al-Isra contohnya. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Lafaz bi'abdihi, kata ulama, pujian Allah kepada Nabi-Nya SAW. Diakui bahwa beliau hamba Allah dan tidak mudah mendapatkan pengakuan dari Allah seseorang sebagai hambanya. Makna hamba adalah yang benar-benar tunduk patuh merendahkan diri kepada Allah. Di surat Al-Jin contohnya, ya, Allah juga menyebutkan tentang hal tersebut dan semisalnya. Kemudian juga Rasulnya firmankan di surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad ini SAW bukan sekedar seseorang yang merupakan ayah dari salah seorang kalian, melainkan dia adalah Rasulullah dan tentu para nabi. Maka beliau inginkan itu karena Allah memujinya. Faqul Abdullah wa Rasuluh. Katakan untukku hamba Allah dan Rasulnya. Itu yang paling disuka oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita ingin memuji beliau atau menyebutkan sanjungan-sanjungan, maka kembalilah kepada sesuatu yang beliau suka, yang beliau ajarkan kepada kita, dan jangan kembali kepada prasangka yang akhirnya terjerumus dalam penyimpangan seperti disebutkan dalam apa yang disebutkan tadi dalam burdah-burdah yang kita sebutkan. Untuk bisa mengetahuinya tentu kita harus kembali kepada kandungan burdah tersebut, apa saja penyimpangannya, baru kita akan ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ikhwan. Silakan. Siapakah Abu Nawas? Apakah penyair atau ulama? Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat ulama tentang Assalamualaikum. Abu Nawas tokoh fiktif yang disebutkan dalam kitab cerita fiktif Alfi Lailah 71 malam dengan tokoh yang banyak, Abu Nuwas, kemudian Aladin dan semisalnya, fiktif semuanya, hiburan. Ini termasuk yang ditahzir oleh para ulama. Allah Al-Misbah. Betul. Waalaikumsalam. Itu syair-syair atau puji-pujian yang mau sholat fardu itu di teknik itu memasuk dengan yang ada kafi dengan kafinya. Baik, barakallahu fikum. Kita berhusnudzon kepada ahli ilmu negeri kita pada zaman dulu. Karena dakwah pada zaman dulu tentu begitu berat, berbeda dengan sekarang. Mereka datang ke negeri kita membawakan Islam di mana kok manusia ketika itu adalah orang-orang jahil. Melekat pada mereka keyakinan-keyakinan syirik dan semisalnya. Maka mereka mengajarkan Islam di saat mereka lebih suka pada dunia dan keyakinan yang mereka sudah yakini. Maka mereka pun berijtihad mengajarkan pada mereka kebaikan-kebaikan untuk mereka ingat. Di antara yang ditanamkan adalah agar antara azan dan iqamah diisi dengan doa dan memuji Allah. Diisi dengan doa dan memuji Allah. Kira-kira yang demikian ini menyimpang atau tidak? Asalnya tidak.
Karena hadis Nabi menunjukkan SAW, ma baina kulli adzanain da'watun la turad, atau kama qala SAW. Setiap antara adzan dan iqamah ada doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Ya, maka diajarkan doa-doa saat itu. Orang-orang awam tidak mengerti agama. Bagaimana mengajarkannya? Ditalkin. Antara adzan dan iqamah, maka mereka membacakan Rabbana zalamna anfusana. Lalu berkelanjutan sampai orang alimnya wafat seperti itu. Dan orang awam berikutnya, berarti ini bacaan antara adzan dan iqamah. Lalu ada lagi pujian membaca zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dilantunkan begitu sampai imam datang kemudian menyuruh qomat. Maka datang baris berikutnya, oh seperti itu. Akhirnya dimodifikasi dan berikutnya. Jadi kita berhusnudzon kepada pendahulu kita dari orang alim yang membawakan Islam ke negeri kita ini. Jangan suka suudzon pada orang-orang yang alim dan memiliki jasa yang besar. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian berganti generasi, tidak paham yang apa yang disampaikan di generasi awal, maka kemudian menjadi kebiasaan yang seperti itu. Maka kalau kita kembali kepada nas Nabi SAW, maka antara adzan dan iqamah diisi dengan doa dan kegiatan-kegiatan zikir fardiyan, sirron, masing-masing dan sir, tidak dikeraskan seperti itu. Maka apa yang tidak sesuai dengan itu, maka ini termasuk mukhalafah, penyimpangan dari sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dihindarkan dari hal tersebut. Silakan. Sudah ngajar nih tadi. Ya. Mereka lanjutan puasa pertama, kedua, dengan pahala yang kelihatannya wajib. Kalau satu hari sholat beribadah 100 tahun. Ya. Hari kedua ada dosa. Tapi memang ada ibadah wujud dan jadi sabar. Kita jadi. Baik, barakallahu fikum. Di majlis yang lalu saya sengaja menyampaikan berulang kali tentang sikap seorang muslim terhadap berita-berita yang disandarkan kepada ilmu. Apabila sampai pada kita berita yang kita tidak tahu sumbernya atau dari orang yang kita ketahui tapi kita tidak mengenal dia seorang ahli ilmu, maka terima berita itu lalu sikapi dengan fitrah, sikapi dengan akal. Kalau ternyata ini saya tidak tahu, kembali kepada ahli ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu yang terkait dengan perintah untuk amal, cara beramal, keutamaan beramal, maka ini wajib dikembalikan kepada pembawa syariat. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena amal berarti ibadah. Wajib apa dasarnya perintah amal walaupun sunnah. Tentang apa tadi Pak? Salat atau puasa. Puasa amal. Ada tidak perintahnya dari Nabi SAW? Puasa tanggal sekian, bulan ini. Ada tidak perintahnya? Yang kedua, puasa itu cara beramal. Yang ketiga, keutamaan akan mendapatkan ini dan ini. Ada tidak? Kalau tidak ada dari Nabi SAW, maka cukuplah kita anggap ini adalah debu. Yang bukan membawa kebaikan, tapi memberikan keburukan. Dan apabila kita mencermati sunnah Nabi kita SAW, maka tidak ada amalan khususnya saum di bulan Rajab. Perintah secara khusus di bulan Rajab untuk amal dan keutamaan di bulan Rajab tidak ada. Umumnya para ulama menjelaskan bulan Rajab bulan yang mulia. Yang Allah firmankan di surat At-Taubah, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh
minha arbatun hurum la tazlimuna fihinna anfusakum. Sesungguhnya Allah menetapkan bulan untuk hidupnya manusia, dan ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di dalamnya ada 4 bulan yang mulia. Maka janganlah kalian berbuat kezaliman pada diri kalian di bulan tersebut. Sehingga amal yang Allah cermatkan di sini bagi kaum muslimin secara khusus adalah agar ketika kita masuki bulan-bulan haram, dan kata Rasulullah bulan haram ini ada yang katakan ada 4 tadi, itu 3 berturut-turut, satunya terpisah menyendiri antara Jumada dan Sya'ban. 3 berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang menyendiri antara Jumada dan Sya'ban yaitu bulan kita ini sekarang Rajab. Yang Allah cermatkan adalah agar manusia tidak berbuat zalim pada bulan tersebut. Zalim itu maksiat. Mereka berkata, maksiat di hari apapun, di bulan apapun, keburukan dan dilarang. Apabila khusus di bulan haram, maka pelarangannya lebih dikuatkan lagi. Bahkan nilai maksiatnya lebih dari di bulan-bulan yang lain. Demikian juga disandarkan kepada Nabi SAW, dan kebanyakan ulama mengatakan hadisnya dhaif. Apabila kita sampai di akhir bulan Jumada, di Jumadal Akhirah, adalah kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Tapi hadisnya dhaif. Maka tidak diamalkan dari disebutkan amalnya. Demikian Allah. Cukup. Saya demikian, mohon maaf atas kesalahan dan keliruan. Mohon maafkan semua dan apa yang baik seperti berkahi, dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya, dan semoga menjaga kita dari segala penyimpangan dan menjadikan kita tetap istiqomah di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan demikian. Wallahu lidzalikal qadri alaih wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.